Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hikmatihi awjadal kainat wa bi rahmatihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh alladzi qad ballaghana ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi Allahul ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ahadus sahabah, Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengajak diri pribadi dan kita semuanya, marilah kita terus berikhtiar dan berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata takwa ini sangatlah mudah untuk kita ucapkan dengan lisan kita, namun berat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai hasil yang akan kita dapatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat sebesar apakah usaha dan ikhtiar kita untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang memuji dan menyanjung beliau, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jika Allah Subhanahu wa taala saja memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung beliau, bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebut nama Muhammad kecuali bergandengan dengan kata-kata risalah, kata-kata nubuwah, kenabian. Berbeda halnya dengan nabi-nabi yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Adam misalnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut Nuh,
tanpa ada embel-embel selain nama beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut nama Muhammad, kalaupun yang disebut itu Muhammad, maka pasti ada embel-embel sebelum atau sesudahnya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 64 sampai 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Di ayat selanjutnya Allah sebut juga, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Allah sebut nabi, ataupun ketika Allah menyebut nama Muhammad, maka selalu ada embel-embel sebelum dan sesudahnya. Berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama nabi-nabi dan rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu salawat dan salam kita kepada Rasulullah mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran kebaikan setiap apa yang kita lafazkan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran. Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan di antara buah dari salawat yang kita lafazkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia seluruhnya menanti masa-masa penghisab seluruh amalan yang kita lakukan selama di dunia untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari maqasidus syariah, tujuan Allah mensyariatkan ajarannya, risalah di muka bumi ini, salah satunya adalah untuk hifzul aql. Agar syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini yang diterapkan untuk seluruh manusia, salah satunya adalah syariat itu untuk menjaga dan melestarikan akal. Karena akal ini adalah salah satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Makhluk itu adalah bernama manusia yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Dan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, hewan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka selayaknya kita terus menjaga dan melestarikan akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya dulu ketika Allah mengharamkan, salah satu proses pengharaman khamar, pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti orang-orang Islam, orang-orang beriman untuk tidak mendekati salat, untuk tidak menunaikan salat dalam keadaan akal sedang rusak, dalam keadaan akal sedang error. Maka sewajarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memfungsikan akal. Bahkan ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu.
Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca, maka hanya orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan akal yang jernihlah yang bisa membaca. Dan yang kita baca bukan hanya ayat-ayat Qur'aniyah saja, tetapi yang perlu untuk kita baca selain ayat-ayat Qur'aniyah adalah ayat-ayat kauniyah. Dan itulah yang ada di sekitar kita, yang ada di depan mata kita, yang ada di sekeliling kita, yang masih banyak belum kita gali, belum kita baca. Sebagaimana Allah firmankan di ayat-ayat yang lain, di antaranya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sebagian kecil ayat-ayat yang kita sebutkan ini adalah ayat-ayat berkenaan dengan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita agar memfungsikan dan melestarikan akal kita dalam rangka untuk bismi rabbikal ladzi khalaq, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memfungsikan akalnya, maka insya Allah itu adalah dengan baik. Insya Allah ia akan menjadikan akalnya sehat dan selamat. Makanya banyak kita temukan ilmuwan, profesor yang di usia senja, di usia mereka yang sudah renta, tetapi masih sanggup untuk begadang, memikirkan hal-hal seputar pendidikan, tentang ilmu-ilmu spesifikasi yang mereka miliki. Apalagi ketika yang mereka pikirkan, yang mereka geluti itu bermuara pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita melalui akal yang kita miliki dan hidayah yang Allah berikan kepada kita akan dapat mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang betul-betul tunduk dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa saja yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah petunjuk, ilmu yang ia dapatkan itu bukannya menambah dekat kepada Allah, tetapi justru akan semakin membuat jarak yang sangat jauh antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga yang berkaitan dengan memfungsikan akal. Di surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Al-Quran surat Fatir ayat 28. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hanya orang-orang yang alim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak definisi
yang diberikan oleh para pendahulu kita, para ulama. Salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang dikatakan alim adalah al-alimu birrahman, kata beliau, man lam yusyrik bihi syai'an wa ahalla halalahu wa harrama haramahu wa hafiza wasiyatahu wa ayqana annahu mulaqihi wa muhasibun bi'amalihi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang alim yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mereka yang senantiasa menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Mereka menjaga wasiat perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, akan mengaudit seluruh amalan perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Imam yang lain juga mengatakan, misalnya Al-Hasan Al-Basri, orang yang alim, yang takut kepada Allah adalah mereka yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Raghiba fima raghaballahu fihi. Mereka cinta terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa zahida fima sakhatallahu fihi, dan mereka menjauhi apa yang Allah murkai, apa yang Allah larang. Berbeda pula dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang alim, kata beliau, laisal ilmu bikathratil hadith walakinnal ilm an kathratil khasyah. Orang yang alim itu, kata beliau, adalah bukan orang yang banyak meriwayatkan hadis, bukan banyak yang memiliki pengetahuan, bukan saja pengetahuannya luas, tetapi orang yang alim itu, di samping ia memiliki pengetahuan yang luas, ia juga memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, sebagaimana ulama yang disebutkan definisinya oleh para pendahulu kita yang kita sebutkan. Atau misalnya juga Imam Malik, beliau mengatakan, innal ilma laisa bikathratir riwayah wa innamal ilmu nurun yaj'aluhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu bukan sekedar banyak memiliki riwayat, pengetahuan dan wawasan, tetapi ilmu yang sebenarnya itu adalah yang menerangi hati, yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, namun ilmu dan wawasannya itu tidak mendekatkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah dia dikatakan seorang alim. Ia akan tetap menyandang gelar seorang yang jahil. Jahil di sini bukan karena ia tidak memiliki ilmu, bukan, tetapi karena jauhnya ia dari Allah Subhanahu wa taala, keilmuan dan wawasan yang ia miliki tidak mengantarkan ia untuk tunduk, takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu standar ulama, tingkatan ulama bukanlah strata pendidikan, tingkatan pendidikan, bukan itu yang menentukan, tetapi tingkat ketakutan, khasyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin,
jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan iming-iming. Selain Allah memberikan ciri-ciri siapa saja orang-orang yang dikatakan alim itu, dan mereka memiliki karakteristik sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat Fatir di ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang alim itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yang senantiasa yatluna kitaballah. Mereka yang senantiasa membaca, mentelaah kitab Allah, Al-Qur'an. Membacanya bukan hanya sekedar membaca sekali lintas saja, tetapi betul-betul penuh penghayatan. Membacanya, mentadabburinya, memahaminya, dan mengamalkan isi yang ada di dalam kandungan kitabullah, Al-Qur'an. Dan terlebih dari itu, mengajarkannya kepada orang-orang yang lain. Karena orang-orang yang mengajarkan isi dan kandungan Al-Quran adalah merupakan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang senantiasa belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Lalu kemudian ketika Allah mewanti-wanti tentang akal yang tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin, karena ia merupakan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika orang-orang yang beriman menggunakan akal yang mereka miliki untuk kebaikan, maka kata Allah di ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Orang-orang yang senantiasa memfungsikan akalnya dengan baik, mengantarkan dirinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan orang lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada mereka balasan, pahala yang banyak, pahala yang besar, dan Allah akan lipat gandakan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan, baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja. Syakur, Allah Maha mensyukuri. Maksudnya adalah Allah Maha mensyukuri atas apa yang telah diperbuat oleh manusia, dari ketaatan yang mereka lakukan, dari ilmu yang mereka miliki, berbuah ketaatan, dan sedikit dari amalan, aplikasi dari ilmu yang mereka miliki. Dan Allah syukuri itu. Apa bentuk kesyukuran Allah kepada orang-orang yang mempergunakan akal mereka dengan baik? Allah akan ganjar mereka dengan surganya yang dapat mengantarkan manusia pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita mohon kepada Allah di dalam minimal 17 waktu dalam sehari dan semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Semua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diantarkan oleh Allah untuk meraih petunjuk dan hidayahnya, sehingga tidak termasuk yang Allah murkai, tidak termasuk yang Allah sesatkan ketika setelah mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendapatkan hidayah dari sekecil apapun pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala pengetahuan yang kita miliki, tetapi justru itu akan menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, menjadi hamba-hambanya
yang takut kepadanya dengan segala bekal ilmu yang kita miliki.